Selain kita bisa berjualan ke konsumen langsung, kita juga bisa mengikuti jenjang karir yang ada di PT NASA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Kiki mau room tour stokis Kiki. Tapi sebelum ke room tour, Kiki mau menjelaskan bagaimana Kiki mencapai titik stokis di bisnis NASA. Sebelum melihat video Kiki berikutnya, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga share video Kiki ini. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Teman-teman, jadi sebelum Kiki meroom tour ruangan Kiki yang ada di belakang rumah untuk berbisnis, Kiki mau sharing bagaimana Kiki bisa menjadi stokis atau penyetok barang. Nah, Kiki juga mau menjelaskan juga, jadi di bisnis NASA selain kita bisa berjualan ke konsumen langsung, kita juga bisa mengikuti jenjang karir yang ada di PT NASA. Awalnya Kiki memang join hanya untuk jualan seperti jualan baju atau jualan krim, tapi ternyata di sini ada jenjang karir. Jadi saat kini Kiki sedang menjadi mitra di PT Natural Nusantara atau yang disebut NASA. Nah, NASA ini adalah distributor besar yang mempromosikan atau memasarkan produk-produk yang berbasis skincare, obat-obatan herbal, terus juga ada kosmetik, dan juga ada agro atau pupuk tanaman, perikanan, ada juga di peternakan. Nah, di sini semua produk yang dipasarkan PT NASA adalah produk karya anak bangsa yang pabriknya ada di Indonesia. Di sini NASA juga sudah terdaftar di APLI yang dimana memilih untuk berjualan langsung ke konsumen. Jadi nggak ada kayak toko-toko atau PT-PT konvensional yang ada agen, terus supplier, terus habis itu yang perwakilan cabang kota, kabupaten, dan lain-lain. Jadi NASA itu hanya ada tingkatannya itu dari pabrik langsung ke stokis, kemudian ke konsumen atau ke mitra ya sebelumnya. Jadi ada tahapannya itu memang langsung berjualan langsung. Nah, mitra-mitra NASA itu ada jenjang karirnya, yaitu menjadi distributor lalu menjadi stokis seperti itu ya. Nah, ketika kita menjadi distributor NASA, kita tidak ada kewajiban sama sekali untuk menyetok produk. Cuman untuk kita lebih semangat, kita bisa mereview secara langsung, memang perlu ada stok walaupun itu sedikit. Nah, yang berkewajiban stok produk itu adalah yang sudah mencapai level stokis. Nah, jadi untuk mencapai jenjang stokis itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Balik lagi, aku mau sharing ke teman-teman bagaimana cara mencapai posisi stokis di NASA dan apa tugas-tugasnya. Jadi biar teman-teman itu tahu sedikit-sedikit tentang sistem yang ada di NASA ya. Jadi ketika kita akan menjadi stokis dan menyetok produk yang banyak banget seperti yang Kiki punya, itu ada level-levelnya. Jadi pertama tadi yang sudah Kiki jelaskan, menjadi distributor. Kemudian ketika kita penjualannya banyak dan kita bisa mengkader tim-tim atau calon leader di tim kita bisa naik menjadi manajer. Terus kalau teman-teman di bawah kita itu bisa mengikuti langkah kita, mereka akan terbantu menjadi manajer, otomatis kita akan membawahi manajer, otomatis jadi silver manager di atasnya itu. Nah, setelah kita menjadi silver manager dan kita bisa mempertahankan penjualan kita bersama tim sekian PV selama 3 bulan berturut-turut, kita
mencapai level Gold Manager dan kita bisa mengajukan ke PT NASA kalau kita mampu menjadi stokis. Setelah kita mengajukan surat ke NASA, nanti tim dari NASA, kalau di perusahaan konvensional mungkin bisa dibilang kayak HRD, itu akan mengetes kita atau menguji kita apakah kita itu layak menjadi stokis. Ujiannya itu banyak, kita harus tahu sistemnya NASA seperti apa, produknya itu apa, manfaatnya apa, komposisinya apa, dan cara perhitungan rabat atau gajinya itu seperti apa, kayak gitu. Dan tugas stokis itu apa aja, terus tujuan kita menjadi stokis itu apa aja. Dan ketika kita sudah lolos menjadi stokis, kita akan diberi kewajiban untuk menstok produk dengan minimal pembelanjaan pertama itu 30 juta. Nah, setelah itu kita akan menjalankan tugas-tugas menjadi seorang stokis. Stokis harus melayani distributor atau level di bawah stokis di jaringannya maupun di luar jaringannya. Itu yang tugas pertama. Jadi supaya teman-teman satu timnya atau orang-orang di sekitar yang berjualan NASA itu tidak jauh harus ngambil ke gudang NASA, karena NASA itu pusatnya ada di Jogja. Sementara bisnis NASA itu sudah berkembang ke seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Jadi stokis ini ibarat cabangnya dari PT NASA, seperti itu ya. Nah, setelah mendistribusikan ke tim-tim menjadi stokis, juga ada tugas yang lain, yaitu merekap atau mendata penjualan sebagai stokis yang setiap akhir bulan itu dilaporkan ke PT, supaya teman-teman yang sudah belanja ke kita itu ketahuan omsetnya berapa dan nanti bisa dapat rabat atau bonus atau juga gajian setiap tanggal 25 di bulan berikutnya. Terus tugas berikutnya sebagai stokis itu juga harus bisa menerima pendaftaran new member yang nantinya data-datanya distorkan ke PT NASA. Lalu berikutnya, menjadi seorang stokis juga harus bisa memberi informasi, edukasi ke distributor dan juga level di bawahnya, supaya bisa berjualan atau berniaga dengan harga yang sudah ditetapkan oleh PT NASA. Jadi salah banget kalau misalnya ada distributor menjual dengan harga distributor atau di bawah harga konsumen, itu namanya melanggar peraturan. Dan juga sebagai stokis kita harus bisa memberikan informasi-informasi yang didapat dari pusat, supaya teman-teman yang ada di bawahnya juga tahu info-info terbaru. Dan juga sebagai stokis itu harus bisa mengajarkan dan membina tim jaringannya. Kurang lebih itu tugas-tugas menjadi stokis di NASA. Yang baru Kiki tahu juga, setelah menjadi stokis ternyata ada perkumpulan atau komunitas stokis-stokis NASA yang ada di seluruh Indonesia. Itu diberi kesempatan untuk membeli saham produk-produk yang ada di NASA. Misalnya kemarin ada produk baru dari Ayla, itu ada eyebrow sama eyeliner. Itu semua stokis itu diberi kesempatan untuk membeli slot sahamnya, dan bagi hasilnya itu juga lumayan banget. Jadi ternyata sebagai mitra NASA yang awal mulanya hanya jualan langsung, ketika kita melewati atau memperjuangkan jenjang karirnya, ternyata kita juga diberi kesempatan untuk menjadi pemegang sahamnya, walaupun ya hanya sedikit, tapi itu lumayan ya, hitung-hitung investasi. Banyak di luar sana teman-teman yang sudah bergabung menjadi mitra NASA, tapi mereka tidak tahu ternyata di NASA itu ada jenjang karir yang seperti ini. Itu nggak masalah, jadi teman-teman bisa hanya jualan langsung. Cuman kalau misalnya teman-teman baru tahu dan ingin mengikuti jenjang karirnya, itu nggak ada yang telat. Teman-teman bisa mulai dari sekarang
untuk mengikuti jenjang karir yang ada di NASA. Nah, setelah ini Kiki mau ngasih tahu stok-stok apa yang Kiki punya yang ada di PT NASA ya. Tapi sebelumnya Kiki mau ngasih tahu dulu, di NASA itu ada ratusan produk NASA, mungkin sekitar 200 sekian produk yang diproduksi dari berbagai macam brand, dari berbagai macam PT, yang dimana semua adalah hasil produksinya anak bangsa. Kiki berdiri tepat di stok-stok produk Kiki. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Kiki itu memang paling banyak stok produk ini La Coco dan juga skincare ya teman-teman. Sebenarnya produk NASA itu banyak juga yang di agro, dan kebetulan Kiki juga udah punya satu stokis di Muara 2 tepatnya, itu memang fokus ke agro. Jadi 70% penjualannya ke agro, ke pupuk untuk pertanian, peternakan, seperti itu. Terus ada juga satu stokis Kiki lagi yang ada di luar negeri, di Taiwan. Itu fokusnya sama kayak Kiki karena mungkin sama-sama cewek ya. Nah, ini stok-stok produk Kiki. Jadi ini masih menyusunnya gak begitu rapi. Ada La Coco, terus di sini ada paket-paket Moreskin. Nah, kebetulan juga ini Kiki stoknya lagi sedikit karena semenjak pandemi memang terus terang penjualannya itu agak menurun. Jadi Kiki stoknya secukupnya aja seperti ini. Dan yang di sebelah sana juga masih ada. Jadi ada 2 lemari. Sekian penjelasan dan room tour ruangan di rumah Kiki, di belakang rumah yang dimanfaatkan menjadi kantor. Doakan semoga Kiki punya kantor sendiri dan punya banyak admin untuk membantu membesarkan bisnis ini, karena di bisnis ini itu bisa diwariskan. Jika kita sudah mempunyai posisi yang bagus dan jaringan sudah kuat, kita bisa mewariskan usaha ini ke anak kita atau ke cucu kita mungkin ya. Atau mungkin kalau teman-teman sudah merasa bisnis ini sudah kuat, kita juga bisa berhenti dari bisnis ini. Bukan berhenti sih, kayak istirahat dari bisnis ini, dan bisnis ini bisa autopilot dan bisa tetap menghasilkan, atau yang disebut kita masih mendapatkan passive income. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya lebih detail, teman-teman bisa hubungi Kiki atau DM Kiki di Instagram, namanya Kiki Saki. Ini aku tulis di sini. Dan sekian ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video Kiki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.